Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Hasbiyallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'mal nasir. Amma ba'd. Kita ucapkan alhamdulillah sebagai tanda syukur kepada Allah secara lisan. Mudah-mudahan ucapan itu didorong oleh kalbu kita yang mentauhidkan Allah, yaitu qalbun salim, bukan qalbun marid. Kemudian kita bertekad untuk membuktikan syukur yang diucapkan oleh lidah dengan perbuatan kita dalam segala segi kehidupan. Mudah-mudahan dengan selalu kita bersyukur, kita akan merasakan janji Allah. La in syakartum la azidannakum. Kalau kalian bersyukur, kata Allah, sungguh akan kutambah nikmatku buat kalian. Kemudian dengan tidak bosan-bosannya saya mengulang-ulang terus untuk diri saya terutama, dan mudah-mudahan untuk hadirin hadirat sebagai saudara seiman. Innamal mu'minuna ikhwatun. Ad-dinun nasihah wa tawassaw bil haqq. Di mana Nabi mengingatkan kepada kita sebagai umatnya atau manusia setelah beliau, bahwa umur manusia, umur umatku, kata Nabi, adalah antara 60 sampai 70 tahun, sedikit yang lebih. Beliau buktikan dengan dirinya sendiri, 63 tahun umurnya, beliau sudah berangkat ke alam barzah, dan sekarang sedang menikmati hasil dari rasa syukurnya kepada Allah, di mana Allah berjanji la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku tambah. Nah, sekarang dengan keyakinan yang penuh kita percaya bahwa beliau sekarang sedang menikmati dengan sahabatnya, dengan pengikutnya, nikmat yang melebihi seluruh kenikmatan duniawi. Karena itu mari, sisa umur yang tinggal sedikit lagi sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mana tadi diingatkan dalam hadisnya bahwa umatku umurnya antara 60-70, sedikit yang lebih, kita manfaatkan pertama untuk bertobat dulu. Karena itu jangan tinggalkan sholat, karena sholat itu isinya diantaranya bertobat kepada Allah, minta ampun. Ya. Nah, karena itu dijelaskan orang yang sholat itu 5 waktu, kata Nabi, bagaikan orang yang ada di depan rumahnya kolam berisi air bersih, kolam yang jernih, ya, suci. Kemudian dia mandi 5 kali sehari. 5 kali. Nabi tanya kepada sahabat, kira-kira menurut kalian orang ini bagaimana? Bersih atau kotor? Oh, bersih lah Rasulullah. Begitulah orang yang sholat. Setiap dia berwudu, berguguranlah dosa-dosanya. Dari penglihatannya, dari matanya, dari telinganya, dari pikirannya, dari tangannya, dari kakinya, dan lain sebagainya. Sungguh sombong orang yang meninggalkan sholat
Sungguh rendah hati orang yang melaksanakan sholat. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, dalam Al-Quran ada ayat, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, ya ayyuhalladzina amanu aminu. Wahai orang yang telah beriman, berimanlah kalian. Sudah beriman, sudah disuruh lagi beriman. Kenapa? Karena ini akan kita buktikan sebagai orang beriman atau tidak kita. Saya akan selalu membuat ini, ya, di mana menjelaskan takwa, iman, Islam, puasa dan lain sebagainya itu selalu saya bicarakan dulu untung. Apa yang dijanjikan Allah berupa keuntungan. Supaya apa? Supaya kita bisa mengevaluasi apakah kita ini betul menurut apa yang dikehendaki Allah. Di antaranya beriman kalian. Ada nanti 4 janji Allah terhadap orang beriman. Betul enggak ini akan kita rasakan di dunia ini, bukan besok aja, di dunia ini. Pertama kata Allah, kalau kalian beriman, kalian beruntung. Banyak ayatnya. Wal asri muflihun, ya. Itu. Pasti itu. Kalau orang beriman pasti beruntung. Yang kedua, orang beriman aman. Ya, ayatnya sudah beberapa kali saya ungkapkan. Yang ketiga, orang beriman ditinggikan derajatnya oleh Allah. Jadi Allah yang angkat derajatnya. Yarfa'illahu alladzina amanu minkum walladzina utul ilma darajat. Nah, yang keempat, orang beriman hidupnya berkah. Ya, berkah. Kemudian setiap janji Allah tadi itu ada yang mengiringi. Contoh, kalau kalian beriman pasti kalian beruntung. Tapi ada 3 yang mengiringinya yang harus dipenuhi. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihat. Itu satu. Kalian kalau beriman pasti beruntung kata Allah. Tapi syaratnya kalian beramal soleh. Yang ketiga, di mana saja kalian bertemu dengan teman kalian, wa tawasau bil haq. Selalu memberi nasihat, selalu menyampaikan kebenaran. Kebenaran yang mutlak itu 2. Pertama Al-Quran, yang kedua sunnah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena itu pembicaraan jangan keluar dari Al-Quran. Jangan keluar dari sunnah Nabi. Baik perkataannya maupun perbuatannya. Dalam segala segi. Oh, kami kan pedagang, kami bicara dagang. Boleh, tidak apa-apa. Tapi tawasau bil haknya itu jangan keluar dari Al-Quran. Contoh. Gimana sekarang? Alhamdulillah. Tapi kurang jual beli sekarang. Tidak apa-apa. Aman itu. Karena kita berdagang ini kan bukan mencari untung dulu, tapi beribadah. Itu tawasau bil hak itu. Kita turun dari rumah tadi, selesai sholat subuh, baca Quran sebentar, kemudian kita sarapan, kemudian keluar dari rumah, dalam sarapan pun kita beribadah, ya, di mana kita membaca basmalah, ya, selesai baca hamdalah, alhamdulillah, atau doa-doa lain, keluar dari rumah tadi kita membaca doa, di jalan kita berzikir, membuka dagangan pun pakai basmalah. Coba berapa rangkaian ibadah itu, ya. Nah itu contoh, ya, bahwa orang yang tidak merugi itu kata Allah pertama dulu harus beriman. Tapi tidak cukup dengan iman dalam pengertian percaya begitu, tidak. Harus ditunjukkan iman itu dengan amal solehnya. Kemudian kalau ketemu tawasau bil haq. Nah terakhir, pamannya bilang oke, walaupun tidak jual beli kita, tapi alhamdulillah kita kan tidak menyalahi, ya, menyimpang dari aturan Allah. Apa itu? Terutama tadi kan masuk pasar kita kan baca doa. Membuka dagangan kita baca doa tadi kan. Sudah itu apa lagi? Kita tidak pernah mengecoh. Kita nunjuk kepada orang yang benar-benar, yang salah-salah. Yang ini harganya begini Pak, yang ini harganya begini Pak. Ini madiin luar negeri Pak, ini dalam negeri Pak. Kalau ini Bapak beli, Ibu beli, ini harganya. Kita tunjukkan. Tapi yang tidak kalah pentingnya, kita tidak makan riba. Ini yang mantap sekali ini. Kita pedagang tapi tidak makan riba kita.
Subhanallah. Itu namanya pasti beruntung orang seperti itu. Nah, karena itu perlulah kita watawasau bis sabri, sabar. Ya, jangan banding-bandingkan diri kita kepada orang yang makan riba. Tuh orang tuh makan riba, kaya dia. Kita bertahan-tahan begini aja kita enggak maju-maju. Tunggu dulu. Mungkin kita enggak makan riba, tapi kita mengembangkan usaha ini belum menurut aturan Allah. Bagaimana aturan Allah? Itu perlunya kita ngaji kepada orang yang ahli ekonomi Islam, ahli perdagangan Islam. Bagaimana cara Islam Nabi dan sahabatnya dulu sehingga dia hebat, bisa menguasai pasar. Nah, itu syarat untuk janji Allah. Kalau kalian beriman, pasti kalian beruntung. Apa itu? Ada 3 di ayat tadi yang mengikuti iman yang harus dipenuhi. Itu paling tidak seperti itu, paling tidak. Itu bisa dikembangkan lagi. Yang kedua, Allah berkata, kalau kalian beriman, kalian aman. Allazina amanu wa lam yalbisu imanahum bizulmin ulaika lahumul amnu wa hum muhtadun. Tapi ada syaratnya. Kalian beriman baru aman ketika iman kalian tidak bercampur dengan syirik. Begitu. Jadi kalau kami ini berdagang, bisakah aman? Aman. Ya. Di rumah tangga kami aman enggak kami kalau beriman? Aman. Kalau kami petani, aman. Dan bisa beruntung maju. Tapi syaratnya jangan syirik. Maksudnya apa? Jangan kalian pakai konsep selain daripada konsep Allah. Kalian beriman, tapi jangan pakai dalam melaksanakan iman itu, dalam perbuatan, jangan pakai konsep selain konsep Allah. Kalau kalian petani, supaya beruntung, supaya aman, jangan pakai peraturan lain daripada peraturan Allah. Contoh, jangan bikin syirik. Apa itu syirik dalam bertani? Dulu dipraktekkan nenek moyang kita. Dan saya tahun 60-an masih melihat. Kalau mau turun ke sawah, itu nanti pergi dulu ke sawah, panggil datuk-datuk di sana. Tuh, kami nak turun ke sawah nih, nak turun ke ladang. Itu hari tertentu, bawalah sesajian di sana, ditinggalkan. Ya, itu namanya syirik. Itu namanya syirik, tidak boleh. Atau kita berdagang, pergi ke dukun. Ya. Sudah itu kata dukun, letakkan ini di kedaimu. Ya, baca ini, ya, itu namanya syirik. Makanya nenek saya di kampung dulu, tanahnya berhektar bikin sawah, tapi hasilnya tidak maksimal. Kenapa? Karena dengan syirik. Tapi, maaf, ada orang yang tidak mengerti dia konsep syirik dalam Islam, tapi dia melaksanakan dari hasil pemikiran. Dia pikirkan dengan akal sehatnya, dia tidak melakukan kesyirikan. Contoh, kalau dia mau bertani, dia ambil tanah, dia bawa ke labor. Di labor dia tengok, ini tanahnya, bagaimana pH-nya macam-macam. Oh, di tanah ini yang cocok ditanam ini. Kemudian dia cari bibit itu, dia tengok lagi, bagaimana bibit unggul macam-macam, bagaimana cara menanam, memupuk dan lain sebagainya, maka hasilnya berlipat ganda. Kenapa? Karena dia menurut sunnatullah. Syirik tidak ada. Ya. Dalam bidang itu, maka dia berhasil untuk duniawinya. Lipat ganda. Malah sekarang ada orang yang nanam tanaman di atas air. Tidak bertanah. Di Indonesia gara-gara syirik, di atas tanah bubur tanam, kadang-kadang tidak juga bisa berhasil. Kan lucu? Kenapa? Karena mereka yang tidak syirik tadi, yang menjalankan akal sehatnya, akhirnya sampai ke kesimpulan, kita kalau bertani harus begini. Rupanya sesuai dengan sunnatullah. Ya, sesuai dengan sunnatullah. Makanya Nabi hapus kesyirikan itu dulu di Mekah, di Madinah. Kalau mau berdagang, pakai ini. Pakai anak panah macam-macam itu dulu, baru berjalan pakai bunyi-bunyi ini. Tak ada yuk. Baca bismillah, laksanakan aturan begini. Jangan makan riba, jujur, berkualitas barangmu, ya, dan lain sebagainya. Itu. Ketiga, Allah akan angkat derajat orang mukmin. Tapi ada syaratnya. Kata Allah, Allah angkat derajat orang beriman kalau iman itu diikuti oleh ilmu. Hanya jadi.
Yarfa'illahu allazina amanu minkum wallazina utul ilma darajat. Berilmu. Jadi bukan beriman saja. Saya percaya Allah yang menciptakan, saya percaya Allah yang memiliki. Nabi berilmu. Ya. Saya percaya Allah akan memberi rezeki, ya, berilmu. Ya, maka disuruh iman ilmu. Nah, maka kata orang bijak, iman tanpa ilmu lumpuh. Ilmu tanpa iman buta. Tinggi ilmunya orang-orang kafir sekarang, tapi iman tidak ada, buta, membabi buta. Anak dibunuhnya dengan bomnya, wanita wah pokoknya membabi buta lah. Hutan dirusakinya. Ya, kenapa? Dia tidak beriman tapi berilmu. Nah, orang beriman hari ini lumpuh, tidak bisa ngapa-ngapa karena ilmu. Kalaupun berbuat tidak maksimal hasilnya yang didapat karena ilmu kurang. Contoh yang selalu saya buat contoh begini. Orang kampung saya ilmunya tentang kulit sapi itu sekedar mengkuliti. Tapi kalau sudah kulit sapi berada di saudara saya dari Sumbar, itu bisa bernilai jutaan. Padahal orang kampung saya hanya 100 atau 200 ribu cuma. Kenapa? Karena orang kampung saya ilmunya, dia beriman sapi ini ciptaan Allah, macam-macam. Percaya kepada Allah, macam-macam. Tapi ilmunya kurang tentang itu. Maka hasil yang didapatnya kurang. Cuma 200 ribu. Tapi saudara saya dari Sumbar, dibueknya kerupuk jange. Nah, sekian hasilnya. Lain lagi kalau berada pada tangan orang yang ahli bikin sepatu, ahli kulit, dibuatnya sepatu. 1 lembar itu jutaan nilainya. Itu tidak bisa dengan iman. Yuk nak sini bawa sapu. Kau mau jadi apa? Mau jadi sepatu? Ah sini. Zikir kita di sini. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak akan jadi sepatu itu, Pak. Itu contoh sederhana. Karena itu Islam menyuruh iman kan mantap, ilmu mantap. Baru Allah angkat derajatnya. Kalau tidak, nggak bisa. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, Allah berjanji kalau kalian beriman, pertama beruntung, yang kedua, ya aman hidup kalian kalau tidak syirik, yang ketiga beriman tapi harus berilmu, yang keempat, ya berkah hidupnya, tenang, ya tak doyan bikin kejahatan, mudah bikin kebaikan. Tapi ada syaratnya juga, iman harus seiring dengan takwa. Nah ini yang harus kita pelajari, kita terapkan dalam kehidupan, dan itulah yang diterapkan Muhammad SAW dan sahabatnya, sehingga berdiri Madinah, yang sekarang konsep-konsep Madinah itu dipelajari oleh orang kafir hari ini. Tapi mereka untuk duniawinya, dan banyak yang sudah maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.